Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada kesempatan kemarin kita telah sebutkan yaitu pembagian kalam yaitu ditinjau dalam istiqmal. Dalam istiqmalnya di sana ada hakikah dan majaz. Dan hakikah di situ ada tiga macam, yaitu apa? Yang pertama hakikah urfiyah, kemudian apa? Hakikah lughawiyah dan hakikah asyariyah. Nanti bisa dimuraja'i. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan baca yaitu terkait dengan apa? Al-majaz. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal majazu huwa al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'alah. Jadi majaz itu adalah apa? Lafadz yang digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya. Jadi kebalikan dari apa? Al-haqiqah. Dan asalnya al-aslu fil kalam apa? Al-haqiqah. Ini kaidahnya bahwasanya asal dalam al-kalam itu adalah al-haqiqah. Tidak dipalingkan dari al-haqiqah kecuali apa? Di sana harus ada apa? Ada qarinah. Harus ada apa? Ada tanda-tandanya. Jadi tetap apa? Harus pada awalnya itu adalah haqiqah. Kemudian kita akan jelaskan mithlu asadun lirrajuli asy-syuja'. Itu seperti apa? Asad itu untuk untuk laki-laki yang pemberani. Tentunya ini ada apa? Ada qarinahnya. Ada tandanya. Untuk membawa, karena asad ini kita ketahui bahasanya ia adalah apa? Hewan buas. Tetapi ketika diungkapkan kepada seseorang yang dia adalah seorang yang pemberani, maka dikatakan Muhammadun misalnya asad. Itu maksudnya apa? Itu adalah seorang laki-laki yang pemberani. Kemudian fakharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal. Maka keluar dari perkataan kita al-musta'mal yaitu muhmal. Seperti yang kemarin telah lewat, yaitu adalah al-muhmal apa misalnya? Dais. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Maka muhmal ini tidak dinamakan hakikah dan juga tidak dinamakan apa? Itu majaz. Kemudian wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'alah al-haqiqah. Pada selain apa yang diletakkan pada asalnya pada selain, ini bedanya maka itu adalah apa? Al-haqiqah, dikeluarkan daripada selain. Kalau fi ma wudi'alah itu adalah apa? Al-haqiqah. Tapi fi ghairi ma wudi'alah itu adalah apa? Majaz. Kemudian wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahih. Dan tidak boleh membawa suatu lafaz kepada majaz melainkan harus dengan apa? Dalil yang sahih. Yamna, dalil yang sahih ini apa? Menghalangi min iradatil haqiqah. Dari apa yang diinginkan dari makna haqiqah. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah. Dan ini yang disebut dalam ilmu bayan, itu dalam macam ilmu balaghah, itu adalah apa? Itu namanya apa? Qarinah. Itu namanya qarinah. Kemudian wa yustaratu li sihhat isti'malil lafadz fi majazihi, dan juga disyaratkan untuk sahnya penggunaan lafadz dengan makna majaz itu disyaratkan wujudu irtibat bainal maknal hakiki wal majazi. Jadi disyaratkan untuk sahnya, untuk benarnya penggunaan dalam lafadz itu
ya pada majas itu harus apa? Ada ya irtibat, ada apa? Hubungan di antara makna hakiki dan juga makna majazi. Dengan tujuan apa? Liyasiha at-ta'biru bihi anhu. Ya supaya apa? Ya takbir itu pengungkapan itu apa? Ya pengungkapan ya dengannya itu apa? Ya benar. Jadi makna majas tersebut benar karena ada apa? Ada kaitan ya, ada keterkaitan antara ya makna hakiki dan makna majas. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan, dan ini apa yang disebut dalam ilmu bayan adalah ya bil ilaqah. Itu adanya apa? Ya alaqah. Ya adanya apa? Keterkaitan. Wal alaqah ya imma an takunal musyabahah, ya, dan alaqah ini ya bisa jadi itu dengan apa? Dengan musyabahah atau dengan apa? Atau ya atau selainnya. Ya, atau dengan selainnya, yaitu apa? Ghair al-musyabahah. Fa in kanat, kemudian di situ katakan fa in kanatil musyabahah sumia atajawuz ya isti'aratan. Apabila di situ apa? Ya, alaqahnya, keterkaitannya itu adalah terkait dengan apa? Musyabahah, maka dinamakan apa? Majasnya adalah apa? Isti'arah. Ya, kata tajawuz bil lafzi asadin anir rajuli suja. Ya, seperti apa? Ya, menggunakan majaz dengan kata apa? Kata asad, ya, kata singa, itu pada laki-laki yang apa? Orang laki-laki yang pemberani. Wa in kanat ghairal musabahah, dan apabila bukan musabahah, dinamakan apa? Majaznya adalah majaz mursalan. Ya, itu dinamakan mursalan. Itu apabila bukan ya alaqahnya bukan apa? Bukan musyabahah. Ya, dinamakan majaz apa? Mursal. Yaitu tajawuznya itu di dalam kalimat. Ya. Yang pertama dia bukan musyabahah, kemudian apa? Majaznya di dalam kalimat. Ya, di dalam kalimat. Kemudian wa majazan aklian, dan dinamakan majaz akli apabila apa? Ingkana tajawuz, yaitu fil isnad. Ya, apabila tajawuznya itu dalam isnad. Ya, dari sini kita akan apa? Kita akan sampaikan dalam ya kitab takrib dengan apa? Dengan penjelasan yang akan memudahkan, akan banyak memudahkan bagi kita insyaallah. Ya, sampai di sini kemudian kita akan sambung pada ya kesempatan besok. Jadi kita keterangkan ya dari sini biar untuk memudahkan semuanya. Ya, sekalipun mungkin di antara antum sudah apa? Ya, memahami, tapi ya mungkin ada dari teman kita yang ya belum memahami, kita berusaha untuk ya memudahkan dalam memaknakan. Ya, jadi kism yang kedua ini dinamakan apa? Majaz. Dan majaz secara lughah itu adalah masdar mimi. Ya, majaz ini adalah apa? Masdar mimi dari apa? Minal jawas. Wa huwa al-ubur. Apa ubur? Jawas. Apa jawas? Hah? Apa jawas? Hah? Paspor. Jawas itu apa maknanya? Jawas itu melewati. Makanya al-ubur itu apa? Ya, melampaui atau melewati. Ya. Jadi majaz itu apa? Yaitu sesuatu yang melampaui. Ya, masdar mimi. Ya. Jawas juga bisa bermakna apa? Paspor. Tapi di sini bukan ya, bukan paspor, tetapi apa? Dikatakan di sini bahwa al-ubur. Yaitu dalam kamus Misbah Munir. Ya, bahasanya al-ubur itu melewati, ya, melampaui. Wafil istilah, nah ini makanya dalam yang pertama kan wafil lughah. Kemudian wafil istilah, kenapa kita gunakan istilah? Karena ini tidak terkait dengan apa? Kaitan syariat kan. Tapi nanti kalau kita dalam kaitan syariat maka kita apa? Namakan apa? Syar'an, ya, wafil syara' kayak gitu, ya. Itu adalah al-lafdu al-musta'mal fi ghairi ma wudi'alah. Itu lafaz yang digunakan ya bukan pada tempat asalnya. Ya, maka faqauluhum fi ghairi ma wudi'alah,
ya yahruju bihi apa al haqiqah bi anwa'iha atsalatsah, yaitu telah lewat, yaitu apa? Al urfiyah, al lughawiyah dan ya asyariyah. Kemudian dari contohnya ya asadun, apabila ya ini diitlakkan, dimutlakkan, itu adalah untuk apa? Untuk laki-laki yang pemberani, ala rajuli suja. Kemudian apa? Wabahrun. Jadi kalau ada nanti istilah dalam apa? Ilmu balaghah juga ya wabahrun, apabila diitlakkan itu namanya apa? Al-alim. Jadi seorang yang apa? Seorang yang berilmu. Jadi kalau asad itu kalau mau digunakan majas itu untuk apa? Seorang laki-laki yang pemberani. Tetapi apa? Ya, bahar, ya, lautan itu diitlakkan, maka itu maknanya apa? Seorang yang berilmu. Wasyamsun idza utliqat ya al-fatah al-jamilah. Dan matahari itu apa? Apabila dimutlakkan ya, digunakan dalam penggunaan majas maknanya apa? Al-fatah al-jamilah. Apa ini? Pemudi yang Suel tidur. Nah, ya, al-fatah al-jamilah. Itu apa? Seorang pemudi yang cantik, ya. Kemudian fal muradu bisyam ya al-ula fi qouli samsun ya tudillul apa? Tudilliluni ya minasyam. Ya. Jadi syam yaitu ini ini tentang bait syairnya. Kita langsung sini saja ya. Ya, wasumiyat hadil alfat itu tadi lafat-lafat itu dinamakan lafat-lafat ini majas karena apa? Li'annahu taraka fiha al makna la hakiki. Karena apa? Ditinggalkan padanya itu apa? Makna hakiki, makna yang sungguhnya. Ya, dan diibarahkan wa ubira biha ila ma'nan akhar, dan diibarahkan dengan apa? Makna yang lain. Ya, diibarahkan dengan makna yang lain. Ya. Jadi ini yang dinamakan dengan majas. Ya. Kemudian ya wal majas la yasih ila bisartain. Dan majas itu tidaklah apa? Ya, tidaklah sah melainkan dengan harus ada dua hal. Yang pertama apa? Ayyujada dalilun sahih yamna min iradatil maknal hakiki. Sebagaimana yang telah disebut. Ya, yang ini disebut dengan apa? Dengan qarinah. Ya, ini yang disebut dengan qarinah. Kenapa? Ya, karena bali anal asal ya, al asal fil kalam adalah apa? Al haqiqah. Ya, ini antum pegang bahwasanya asal fil kalam itu adalah al haqiqah. Ya, maka ini nanti di antara dalil yang yang digunakan orang-orang yang apa? Atau ahli usul yang meniadakan apa? Majas, karena al asal fil kalam ya haqiqah. Selama kalam itu bisa dibawa ke makna haqiqah, tidak boleh dibawa ke makna majas. Ya. Makanya di sini apa dikatakan wa binaan ala hadza. Nah, seandainya ya seseorang itu mengklaim ya mengatakan bahasanya satu kalimat atau jumlah haqiqah, kemudian yang lain mendakwahkan atau mengklaim itu makna majas, maka yang asalnya itu apa? Asalnya adalah apa? Ya, haqiqah. Ya, tidak boleh ya, tidak diterima dakwahan atau klaim orang yang kedua, melainkan harus mendatangkan apa? Ya, dalil. Ya, melainkan harus mendatangkan dalil. Ya. Itu untuk menunjukkan bahasanya apa? Tidak sah majas melainkan harus ada syarat yang pertama adalah qarinah. Kemudian yang kedua yaitu didapati apa? Alaqah. Ya, di antara makna hakiki dan makna majas. Ya, maka apabila tidak ada alaqah ya tidak sah majas tersebut. Ya. Jadi yang dinamakan alaqah itu apa? As-sifah. Ya, sifat yang apa? Yang menghubungkan antara makna hakiki dan makna majazi. Itu apa? Ya, alaqah, yaitu apa? Sifat yang menghubungkan antara makna hakiki dan makna majazi. Dan alaqah ini banyak sekali. Ya, sebagian ahli usul ya mereka menghitungnya lebih dari 30 ya, 30 ya macam dari alaqah. Ya, alaqahnya nanti apa? Musyabahah ya dan yang semisalnya. Ya, jadi majas ini ya alaqahnya
Itu pada syarat yang kedua itu banyak sekali. Makanya sebagian ahli usul ya, sebagian mereka menghitung hingga ya 30-an ya, lebih dari 30 ya alaqah. Ya. Kemudian ya, dan apabila ya majas atau kalimat yang digunakan itu tidak ada alaqahnya ya, menurut apa? Menurut bahasa Arab, maka tidak sah ya, mau menggunakan majas itu tidak sah ya. Seandainya misalnya apa? Lauro'a sahsun zaidan. Ya, kemudian dikatakan apa? Ro'a itu baitan. Ada enggak ya baitan ini digunakan sebagai pengganti dari zaid? Ya, saya melihat rumah ya. Kalau kita apa? Ro'a itu asadan, karena memang ada korinah itu adalah apa? Ya, ro'a itu asadan. Maksudnya apa? Seorang laki-laki yang pemberani. Tetapi kalau kita katakan apa? Ro'a itu zaidan, ro'a itu baitan. Ya, pada Z kita katakan apa? Ro'a itu baitan. Ya, ada alaqahnya tidak? Tidak ada alaqahnya. Ya. Jadi Z itu bukan rumah. Ya, maka tidak bisa rumah itu dijadikan sebagai majas. Tidak sah. Ya, karena tidak adanya alaqah, ya, sifat yang menghubungkan antara makna majazi dengan makna hakiki. Ya, kemudian disebutkan bahasanya majas itu ada dua macam. Yang pertama adalah majas mufrad. Ya, adalah majas mufrad, yaitu adalah majas di dalam lafadz. Ya. Jadi yang dinamakan majas mufrad ini ada ya, dalam majas itu ada yang jenis yang pertama adalah majas mufrad. Ya. Dalam majas mufrad ini ya ada dua keadaan. Disyaratkan dua keadaan. Yang pertama adalah apa? Antakunal alaqah bainal ma'nal hakiki wal majaz. Ya, itu adalah musyabahah. Yang tadi disebutkan oleh Syekh. Ya, kama idza qala syahsun, itu apabila seorang itu mengatakan ro'a itu asadan. Yang dimaknakan yang dikehendaki dari itu adalah rojulan sujaan. Atau ro'a itu komaron. Ya, ro'a itu komaron itu adalah dia kehendaki adalah seorang wanita yang cantik. Ya, jadi sudah ma'ruf. Tadi kalau Syam seorang apa? Pemudi seorang fata yang apa? Yang cantik. Ya, komaron juga digunakan untuk mengibarahkan, mengungkapkan apa? Seorang wanita yang cantik. Nah, ini dinamakan apa? Majas mufrad. Ya, dinamakan majas mufrad. Kenapa? Ya, majas mufrad. Ya, karena ini adalah dalam hal apa? Penyerupaan. Jadi alaqahnya apa? Musyabahah. Ya, jadi namanya majasnya ya dalam majas mufrad. Jadi majas mufrad sebetulnya kalau ya digambarkan ini majas mufrad, kemudian ada apa? Panah yang sini adalah apa? Ya alaqahnya musyabahah, kemudian yang kedua adalah alaqahnya ghairu musyabahah. Dan nanti yang ghairu musyabahah terbagi menjadi gitu. Ya, bisa ada gambaran. Ya, misalnya nanti ini ya majas mufrad. Mufrad ini ada yang pertama adalah apa? Alaqahnya musyabahah. Kemudian di sini ada di panah ghairul musyabahah. Kemudian ghairul musyabahah nanti ada 3. Bisa dipahami. Nanti kalau apa ada gambaran ya seperti itu. Jadi apa? Ada gambaran ya, kalau ada yang pintar bikin bagan ya, ini dibikin bagan. Ya, dari antum misalnya ini terbagi 2. Yaitu apa? Majas mufrad itu ada alaqahnya musyabahah dan alaqahnya apa? Ghairul musyabahah. Nah, yang ghairul musyabahah ini ada 3 macam, yaitu apa? Alaqahnya sababiyah, kemudian nanti apa? Musabbabah atau nanti ziyadah. Ya. Besok insya Allah kalau saya bisa ini ya kita gambarkan. Ya, ini untuk mempermudah dulu yang kita baca pada hari ini yaitu adalah mufrad. Ya. Jadi yang pertama adalah majas mufrad. Ya, ada 2 keadaan. Alaqahnya bainal ma'nal hakiki dan makna majazi itu adalah musyabahah. Contohnya apa? Seperti dalam kalimat apa? Ro'aitu asadan. Atau apa? Ro'aitu komaron. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian ya dalam
alaqah, yaitu al-musabahah bainar rajul wal asad, itu dalam hal apanya? Dalam hal keberaniannya, ya. Kemudian apa? Ya, dalam hal misalnya ra'aitu qamaran, misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya ra'aitu qamaran. Itu untuk apa? Memuji apa? Memuji istrinya dalam hal apa? Kecantikannya, ya. Kecantikannya. Kemudian maka majas mufrad ini apabila alaqahnya musabahah itu juga dinamakan apa? Isti'aratan. Itu tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh ya Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu adalah isti'arah. Dan isti'arah itu namanya apa? Meminjam. Ya, sehingga di sini dikatakan jadi penyerupaan ya zuwija al-majaz ya, jadi at-tasbih itu dikawinkan dengan majaz fawaladal isti'arah. Jadi penyerupaan tasbih kan tadi musabah kan, dinikahkan maksudnya dikawinkan dengan majaz, maka keduanya itu melahirkan namanya apa? Al-isti'arah. Ya, bisa ada gambaran ini. Yang pertama ya, majaz mufrad. Wa yustaratu fil musabahah ya, yang tentang musabahah tadi, antakuna sifah ya, bahwasanya sifat yang ada ya di dalamnya ya, itu masyhurah. Ya, itu memang apa? Terkenal. Ya, fi mahalil haqiqah. Ya. Jadi sifat yang mau digunakan dalam majaz itu masyhurah pada tempatnya apa? Al-haqiqah. Seperti tadi ra'aitu asadan. Ya, asadan ini sudah ma'ruf, bahasanya aku melihat asad. Maksudnya di situ asad ini sudah ma'ruf. Ya, mereka ya balaghiyin yaitu ahli balaghah menggunakan apa? Asad itu adalah digunakan untuk mengungkapkan ya seorang laki-laki yang apa? Yang pemberani. Ya, ini sudah ma'ruf di antara mereka. Ya, bukan kita yang menilai tetapi mereka. Begitu pula Pak Komar ya, ra'aitu qamaran. Ini sudah ma'ruf di antara mereka itu untuk mengungkapkan apa? Seorang wanita yang cantik, ya, seperti itu. Makanya ini apa? Ini sudah masyhur. Ya, sudah ma'ruf bahasanya ya, qamar tadi untuk mengungkapkan keindahan, kemudian apa? Ya, asad itu adalah untuk mengungkapkan apa? Keberanian. Jadi apabila di sana apa? Ya, sifat yang ada pada apa? Ya, pada majaz itu tidak terkenal, maksudnya bahkan ditinggalkan, ya maka tidak bisa digunakan. Misalnya, ya di sini katakan amma in kana sifat mahjurah, ya, itu mahjurah itu ditinggalkan pada mahalnya hakikah, pada mahalnya hakikah itu misalnya asad tadi. Ya, sifat yang mahjurah contohnya apa? Itu dikatakan di sini apa? Ya, bahwasanya singa itu memiliki bau mulut yang apa? Yang tidak enak. Bau mulutnya singa, ya, antum pernah tahu bau mulutnya singa? Malah malah dia apa? Diterkam kayak itu. Bukan kita yang meneliti, yang mereka yang sudah mengatakan. Jadi mereka yang mengatakan bahasanya bau mulutnya singa itu apa? Bau. Ya, disebutkan ya kama law ra'a syahsun akhar. Ya, misalnya antum melihat seorang yang mulutnya apa? Mulutnya bau. Kemudian antum katakan ra'aitu asadan. Ya, saya melihat seorang yang mulutnya bau. Ya, mereka sudah tahu maksudnya orang yang mengetahui sifatnya singa. Ya, seperti antum kalau tahu dalam kitabnya Ibnul Qayyim, enggak tahu ya dalam Sifaul Alil atau apa, itu menyebutkan tentang sifatnya apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ikan atau apa ya? Atau yang lainnya, atau Sifaul Alil atau yang lainnya. Bahasanya itu menyebutkan padahal beliau ya, tapi apa? Bisa menyebutkan sifat-sifatnya apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memiliki seperti ini, seperti ini. Nah, di sini disebutkan bahasanya apa? Misalnya seorang mengatakan ro'a itu asadan. Ya, di situ alaqahnya apa? Bahasanya dia menginginkan karena dia mendapati seorang yang mulutnya bau. Ya. Dan ternyata ini tidak bisa dijadikan majaz. Kenapa? Karena mulut bau yang ada pada singa tersebut, ya, sifat mulut bau yang ada pada singa itu adalah ya, sifat yang apa? Mahjurah. Maksudnya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Maka tidak sah ya menggunakan ya kata apa? Ya, singa itu pada seorang yang apa? Kita mengenal pada seorang yang mulutnya bau. Tidak bisa digunakan dalam hal itu karena tidak masyhur. Ya, tidak masyhur.
Ini yang pertama yaitu musyabahah yang disebut ya majas mufrad. Jadi majas mufrad ada yaitu ya apa? Macamnya yaitu apa, yang pertama adalah musyabahah, kemudian yang kedua adalah ya alaqahnya adalah ghairul musyabahah. Ya, ghairul musyabahah. Dan ghairul musyabahah ya, terus atau berhenti? Sudah berapa menit ini? Ada yang lihat menitannya? Lebih dari 30 menit? Hah? 25? Ya. Kemudian yang kedua yaitu antakunal alaqah ghairul musyabahah. Ya. Wa yusamma hadzan nau' minal majazan mursalan. Jadi kalau ghairul musyabahah ya itu dinamakan apa? Majaz mursal. Dikarenakan apa? Karena tidak ya diikat dengan apa? Alaqah muayyanah. Ya, kan setiap majaz tadi harus ada alaqah kan? Ya. Karena dinamakan mursal kenapa? Karena tidak diikat dengan apa? Ya, alaqah muayyanah yaitu yang tertentu. Ya. Sehingga apa? Alaqah dalam majaz mursal itu banyak sekali. Karena tadi disebutkan bahwasanya di antara ahli usul menyampaikan atau ahli balaghah itu menyampaikan bahwasanya alaqah itu sampai lebih dari 30. Ya, betapa banyaknya. Ya, seperti itu betapa banyaknya. Ya. Kemudian di sini yaitu yang pertama adalah as-sababiyah. Ya, alaqahnya adalah as-sababiyah. Itu apa? Tasmiyatus syai' bismi sababih. Itu penamaan sesuatu dengan nama ya penyebabnya. Seperti apa? Ro'ainal mator. Ya. Aslinya yang kita apa? Kita merawat ya atau memelihara ya mator. Itu yang dipelihara itu aslinya apa? Aslinya tanaman kan? Mator itu apa? Sebab ya tumbuhnya tanaman. Itu kan penyebabnya. Jadi kita apa? Menggunakan sababiyah itu adalah apa? Ya, dinamakan ya alaqahnya sababiyah. Ya, karena apa? Tasmiyatus syai' bismi sababihi. Itu dengan nama apa? Sebabnya, penyebabnya. Dengan nama penyebabnya. Contohnya apa? Ro'ainal matara. Ya, kita apa? Kita merawat ya mator. Maksudnya di sini apa? Kita merawat apa? Ya, menjaga apa? Tumbuhan, yaitu yang di apa? Disirami dengan apa? Air hujan, kemudian apa? Tumbuhan itu apa? Tumbuh. Ya. Makanya di sini katakan apa? Fa'utlikal mator. Ya, diitlakkan mator yakni ro'ainal mator, tetapi yang dikehendaki apa? Ro'aina an-nabat, yaitu tumbuhannya. Kan penyebabnya tumbuhnya tumbuhan tadi apa? Ya, mator kan? Hujan. Makanya apa? Ya, disebut dengan ya alaqahnya adalah sababiyah, yaitu menamakan sesuatu dengan nama penyebabnya. Yaitu penyebabnya apa? Hujan, yaitu ro'ainal matar. Ya, karena hujan itu adalah sebab ya tumbuhnya tanaman. Ya, karena hujan itu adalah sebab tumbuhan tanaman. Ya, bisa dipahami ini? Ya, bisa dipahami di sini. Ya, ini biar ya ada gambaran. Apalagi antum sudah belajar balaghah, ya sudah belajar ilmu balaghah. Kemudian yang kedua adalah yang yaitu al-musabbabah. Jadi kalau sebab ada apa? Sebab ada akibat. Ya. Jadi yang kedua alaqahnya adalah musabbabah. Musabbabah berarti apa? Akibat. Ya. Jadi yang pertama adalah sababiyah, yang kedua adalah apa? Musabbabah. Ya, yaitu pengertiannya apa? Tasmiyatus syai' bismi musabbabihi. Ya, musabbabihi. Yaitu penamaan sesuatu dengan penamaan apa? Akibatnya. Kalau tadi apa? Penyebabnya. Tapi kalau ini apa? Akibatnya. Musabbab.
sebab musabab. Maksudnya apa? Sebab akibat. Jadi kalau antum dalam bahasa itu kan sebab musabab itu di Indonesia kan ya. Ya, sebab musabab. Maksudnya apa? Sebab akibat. Ya, jadi yang pertama itu apa? Penamaan sesuatu ya dengan nama penyebabnya ya. Kalau yang kedua adalah penamaan sesuatu dengan apa? Akibatnya. Ya, contohnya dengan contoh akan menjadi jelas. Ya. Dan antum ya jangan apa namanya berputus asa. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Ini namanya masih belajar. Istilah baru ya nanti apa? Jangan kemudian ya putus. Kalau selama bisa mengikuti dan bisa membaca lagi nggak ada masalah kayak gitu. Nantinya ya kalau antum tinggalkan nanti apa? Banyak susah lagi. Hari ini saya nggak paham, nggak ikut, nggak datang, besok wah, lebih susah lagi kayak gitu. Tapi nanti apa? Beriring waktu dengarkan dulu. Paling tidak sudah ada gambaran. Nanti ketika antum di Yaman misalnya, ya mau mengulang lagi sudah ada gambaran. Oh, dulu ya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dalam ini begini. Ya seperti itu ada gambaran apa terlebih dahulu ketika sebelum. Nanti kalau bahasa Arab semua nggak ada yang menerjemahkan misalnya, nah kita kan membantu untuk menerjemahkan dan ya memahamkan dengan bahasa ya dengan bahasa kita. Ya kalau nanti diikut sama orang Arab semua, ya entah itu misalnya di Jamiah Islamiyah atau nanti di Yaman atau semisalnya ya seperti itu langsung ya harus apa ngikuti dengan ya metodenya semuanya baik bahasa Arab. Ya, makanya kalau sekarang belum paham dan antum kira-kira tertarik dengan ilmu usul fikih, ya ikuti dulu nggak ada masalah. Ya nanti saling ada, saya masih ada ya atau nanti tanya ke yang lainnya itu nggak ada masalah. Ya, biar ada gambaran dulu. Ya. Kemudian apa? Tasmiyatus syai' bismi musabbabi. Ya, kaqouli ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, menurunkan dari langit itu apa? Rizqan. Ya, menurunkan dari langit rizqan. Wa utlikar rizq wa urida apa? Al-matar. Ya. Kenapa? Ya, karena rezeki itu apa? Akibat dari apa? Dari hujan toh. Dari turunnya hujan apa? Sehingga mendapatkan apa? Rezeki, kayak gitu. Makanya dari hujan tadi mendapatkan rezeki, ya. Jadi contoh yang pertama tadi adalah ro'ainal mator. Karena mator itu apa? Sebab tumbuhnya apa? Tumbuh-tumbuhan. Kalau yang kedua, wa yunazzilalakum minas sama'i rizqan. Ya, itu maksudnya apa? Fa'utlikor rizq, ya dimutlakkan kata rizq tapi yang diinginkan adalah mator. Kenapa? Ya, karena mator itu apa? Ya, rezeki itu apa? Ya, akibat dari apa? Dari air hujan. Ya, seperti itu. Ya, kita cukupkan di sini dulu. Ya, ada dua berarti sudah asbabiyah wal musabbabah. Ya, sababiyah wal musabbabah. Ini dalam apa? Ghairul musabahah. Ya, yang disebut dengan majaz mursal. Ya, dengan majaz mursal. Karena kan ada banyak. Ya, ada banyak. Kita cukupkan dari sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.